Di-record ya. Oke. Ya, nggih, saya izin off dulu. Dimulai saja presentasinya. Ya Bu, wabarakatuh. Selamat sore untuk Ibu dan teman-teman. Terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu untuk bersama kami pada sore hari ini. Baik, pada sore hari ini kami akan mempresentasikan hasil kegiatan implementasi mata kuliah umum agama dan kewarganegaraan dengan tema kesetaraan gender dan memperdayakan kaum perempuan. Sebelumnya, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, teman-teman, waktu dan saya Izin masuk, izin bacakan latar belakangnya. Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Proses sosial budaya yang panjang. Kesetaraan gender meliputi pesan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Pelecehan seksual merupakan suatu masalah sosial yang ada dalam masyarakat, bahwa perempuan masih dipandang sebagai makhluk yang lemah dan memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Catcalling merupakan salah satu Catcalling merupakan salah satu bentuk dari pelecehan seksual, di mana pelecehan tersebut terjadi di ruang publik. Catcalling ialah pemakaian kata-kata yang tidak dapatkan sesuatu yang bisa terjadi di ruang terbuka. Misalnya di jalan, di trotoar, dan halte transportasi yang dilakukan baik secara verbal maupun non-verbal. Berdasarkan data dari kumpulan.com yang diakses pada 7 Desember 2021 pukul 3.31, WIB ditinjau dari data yang diperlihatkan oleh CNN Indonesia bahwa Komnas Perempuan mencatat, mencatat sudah terdapat sebanyak 100 kasus kekerasan periode Januari. Pengumpul KCD dan son, suara suara kecupan atau ciuman, komentar rasis atau seksis, komentar seksual, dan didekati terus. Selain itu, terjadi juga secara fisik sebesar 24% berupa disentuh, dihadang, digesek, dikuntit, diintip, dan difoto. Serta secara visual sebesar 15% berupa main mata, gestur vulgar, dipertontonkan masturbasi, dan diperlihatkan kelamin. Pergaulan bebas sering sekali mencakup perilaku seksual yang tidak terikat dalam pernikahan atau hubungan yang komitmen. Sekian, terima kasih. Baik, yang kedua yaitu mengenai rumusan masalah ini. Pertama yaitu bagaimana persepsi anak-anak nanti tentang gender dan peran laki-laki dalam kesetaraan gender akibat dari perilaku seksual beresiko. Terus yang kedua, apa dampak pelecehan seksual terutama catcalling terhadap korban dan bagaimana tren kasus di Indonesia. Kemudian yang ketiga, apakah ada catcalling di panti ini dan bagaimana cara pelaku itu melakukannya. Kemudian yang keempat, bagaimana faktor lingkungan dan internal mempengaruhi pergaulan bebas dan resikonya terhadap kehamilan serta penyakit seksual dan calling dan kekerasan terhadap perempuan di ruang publik. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama, anak-anak mampu meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender. Yang kedua, mendorong anak-anak
Landasan teorinya kesetaraan gender merujuk pada kondisi di mana individu tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Kesetaraan gender selama masa remaja sangat penting karena dapat mempengaruhi kesehatan mental, pendidikan, dan peluang kerja di masa depan. Ketidaksetaraan gender dapat menyebabkan berbagai masalah sosial seperti kekerasan berbasis gender, diskriminasi di tempat kerja, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi salah satu jenis kelamin. Menurut laporan UN Women 2021, perempuan muda seringkali menghadapi tantangan lebih besar dibandingkan laki-laki dalam hal akses ke pendidikan dan pekerjaan. Untuk mendorong kesetaraan gender di kalangan remaja, berbagai upaya perlu dilakukan. Yang pertama ada edukasi tentang hak asasi manusia, yaitu program pendidikan harus mencakup materi tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Yang kedua, kampanye kesadaran, yaitu kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dapat membantu mengubah sikap masyarakat. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu pemberdayaan perempuan, yaitu memberikan dukungan kepada perempuan muda melalui program pemberdayaan ekonomi dan kepemimpinan. Baik, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesetaraan gender pada remaja itu, yang pertama ada faktor budaya, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada ekonomi, yang keempat ada kebijakan, dan yang kelima media dan teknologi. Metode pelaksanaan. Waktu pelaksanaan pada tanggal 11 Desember 2024. Tempatnya ada di Jalan Padokan Kidul, Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184. Sasarannya anak-anak panti asuhan Mustika Tama. Keluaran wajib dalam penugasan ini adalah proposal, laporan kegiatan proyek, dan produk yang dihasilkan untuk produk berupa PowerPoint PPT dan serta konsumsi untuk menunjang jalannya kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana berlangsung dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Laporan anggaran kegiatan tanggal 11 bulan Desember 2024 ada kue bolu diterima 450, keluarnya 37.000. Pada tanggal 11 Desember 2024 karton 413, keluarnya 12.000. Tanggal 10 Desember 2024 snack 401, 241. Tanggal 11 Desember 2024 door prize terima 160, keluar 16.000. Tanggal 6 Desember 2024 poster terima 144, keluar 8.000. Total pengeluaran 314. Sisa anggarannya 136.000. Baik, selanjutnya ada relevansi dengan nilai yang terkandung dalam mata kuliah. Yang pertama dalam mata kuliah agama, dalam konteks kesetaraan gender, agama mendorong kita untuk mengakui potensi dan peran besar perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Perempuan bukan hanya pendamping, tetapi juga pemimpin yang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, berkontribusi di masyarakat, dan mengaktualisasikan dirinya. Melalui pemahaman agama yang inklusif dan berkeadilan, kita dituntut untuk memberdayakan perempuan agar mereka dapat memainkan peran aktif dalam membangun keluarga, bangsa, dan peradaban. Kemudian pada mata kuliah kewarganegaraan, kesetaraan gender adalah kunci dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara, perempuan memiliki hak dan peluang yang sama untuk berkontribusi dalam membangun bangsa. Dengan memberdayakan perempuan, kita mendorong terciptanya masyarakat yang adil, inklusif, dan berkemajuan.
Baik, selanjutnya untuk kesimpulan, kesetaraan gender adalah elemen krusial dalam pembangunan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Perempuan harus memiliki hak dan peluang yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, serta pengambilan keputusan. Memberdayakan perempuan tidak hanya mendukung perkembangan individu, tetapi juga memperkuat fondasi bangsa. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan akses perempuan ke berbagai kesempatan, menghapus diskriminasi gender, dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kesetaraan melalui pendidikan dan kebijakan yang berkeadilan. Baik, Ibu, berikut presentasi yang telah kami lakukan. Apakah ada saran Ibu terkait laporan yang kemarin? Oke, ya, terima kasih teman-teman semuanya. Ada dokumentasinya nggak? Coba bisa ditampilkan kalau yang dokumentasi. Sebentar, Ibu. Ya, oke. Ini jadinya kemarin di ini ya, di apa itu namanya panti asuhan ya. Oke, eh, ini salah satu dokumentasi. Mungkin kalau kita lihat dari sisi yang bawah ini kan banyak ya dokumentasi-dokumentasi yang sudah dilakukan sebagai bukti bahwa teman-teman semuanya sudah melakukan implementasi untuk kegiatan MKWU ini. Harapannya nanti bisa terlaksana sampai dengan besok ketika teman-teman semuanya sudah bekerja di profesinya masing-masing gitu ya. Kemudian nanti mungkin untuk dokumentasi ini bisa dibikin semacam video gitu ya, dan saya juga dikirimi untuk linknya. Nanti untuk dokumentasi saya akan lihat secara sekilas seperti apa. Kalau untuk pelaksanaannya, alhamdulillah ya meskipun kemarin banyak drama terkait dengan berbagai macam perpindahan tempat gitu ya, itu menjadi pembelajaran ke kita bahwa memang apa kegiatan yang kita rencanakan terkadang ada beberapa kendala yang dilalui diantaranya adalah kesiapan dari responden kita gitu ya. Sehingga memang sengaja kemarin saya minta ya udah dicari ya sudah diganti gitu. Artinya adalah teman-teman semuanya supaya belajar bagaimana melakukan manajemen karena pada saat besok ya teman-teman semuanya berada di tempat kerja itu terkadang ada beberapa yang tidak sesuai dengan yang sudah kita rencanakan dan yang kita apa ekspektasikan gitu ya. Tapi mungkin saya tidak ada saran dan ini saya sudah baca untuk di laporannya, alhamdulillah sudah bisa terlaksana, kemudian sudah bisa menyampaikan ya sedikit, dan tentunya apa yang sudah teman-teman sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman yang ada di sana, baik itu untuk adik-adik yang ada di panti maupun pengurusnya, sehingga kegiatan ini harapannya tidak hanya selesai di sini saja dan bisa terlaksana dan bisa apa itu namanya berlanjut untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, mungkin melalui keprofesian dari masing-masing yang ada di teman-teman gitu ya. Nah, ini kebetulan kan semuanya perempuan ya, perempuan ada dari farmasi, ada rekam medis, kebidanan, keperawatan pun juga sama gitu. Ketuanya Mbak Luffy ya? Maria. Mbak Maria, oke, nggih. Mbak Maria mungkin nanti bisa japri saya ada beberapa item pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait dengan kerja dari teamwork gitu ya. Jadi nanti bisa kita share-kan kepada teman-teman sehingga nanti akan saya isikan pada form yang harus diisi oleh pembimbingnya gitu ya. Gitu. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, cukup ya.
Ya, baik, terima Baik. kasih. Saya rasa dari teman-teman semuanya untuk kelompok 36 sangat luar biasa. Untuk PPT secara singkat isian dari laporan tadi sudah saya terima. Kemudian untuk laporan kegiatan pun juga sudah dikirimkan ke saya ya, sehingga sudah melaporkan beberapa kegiatan. Untuk apa iuran terkait dengan anggaran, apakah bisa diterima untuk teman-teman semuanya? Bisa, Ibu. Bisa diterima. Bisa, Bisa Ibu. ya. Oke, oke. Sedikit saja untuk laporan karena untuk apa itu namanya untuk kelengkapan berkas gitu ya. Ya. Eh, di laporan mungkin saya bisa di ini dibagi untuk bisa share screen. Saya hanya ini aja sih apa itu namanya merevisi ya sedikit untuk tata tulisnya gitu karena nanti untuk laporan itu kan harus ada pengesahannya gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat di laporan yang sudah dikirimkan ke saya ini kendalanya atau yang belum dipaskan adalah pada ininya aja sih tata tulisnya gitu ya. Tata tulisnya itu silahkan nanti untuk bisa dirapikan. Kemudian setelah itu ini kan ada bab 1, bab 2 ini belum lotrok gitu ya, jadi belum sesuai dengan halamannya. Nanti silahkan untuk bisa dirapikan saja. Kemudian setelah itu apa itu namanya link untuk dokumentasi. Jadi linknya adalah link link ini link video ya, link video yang sudah dibuat tadi, yang dibuat oleh teman-teman semuanya. Nanti linknya untuk bisa dimasukkan ke dalam laporan tersebut selain dari foto-foto yang sudah ditampilkan gitu ya. Ini kalau misalkan saya